teman-teman, kembali lagi di podcast Sakti, Suara Aktor Politik. Saya Tiara Rahma dari kampus UPN Veteran Jakarta dan rekan saya Fania Kirana Diataka. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya dulu, Kak. Perkenalkan, saya Irgawan Farezi selaku Kabid Kaderisasi GMNI Komisariat UPN Veteran Jakarta. Oke teman-teman, jadi kita kedatangan dari GMNI. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Kak, karena telah meluangkan waktu dan bersedia partisipasi dalam diskusi kami. Buat penonton, kalian nyesel kalau nggak nonton sampai akhir, karena kita bakalan dapet informasi yang gak kalah penting nih. Mungkin kita boleh kali ya Kak, langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. boleh. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama dari aku dulu ya Kak. Pertanyaan pertamanya itu sebenarnya apa sih Kak alasan utama Kakak join gitu ke organisasi GMNI, dan gimana organisasi ini tuh membentuk kesadaran politik Kakak sebagai mahasiswa? Oke, alasan saya bergabung ke dalam organisasi GMNI adalah saya sangat tertarik dengan apa yang ada di mata kuliah semester 4 Pemikiran Politik Indonesia gitu. Dimana di situ dijelaskan mengenai paham marxisme, paham yang dikemukakan oleh Soekarno mengenai bagaimana dia memperjuangkan rakyat-rakyat kecil seperti petani dan buruh-buruh lainnya seperti itu. Dan hal itu membentuk kesadaran politik saya gitu secara tidak langsung mengenai bagaimana kita juga harus memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang tertindas oleh sistem pemerintahan saat ini seperti itu. Wah, ternyata menarik banget ya. banget ya kan. Mungkin boleh diceritain gak sih? Kan jadi kan berarti dari satu matkul ya Kak? Iya, Nah, betul. Sadarnya itu pas dari awal masuk matkul itu Kak, atau pertengahan atau di akhir atau gimana, boleh diceritain nggak? Oke, sebetulnya ketika titik sadar saya adalah ketika saya tertarik mengenai mata kuliah itu, dan saya pikir ini cukup relevan gitu dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena Bung Karno sendiri mengemukakan ini dari teori Marxisme, teori dari Karl Marx, yang mana Karl Marx mengatakan bahwasannya pemilik alat produksi, pemilik tenaga kerja itu seharusnya adalah kaum borjuis, kaum yang kaya raya. Namun kenyataannya di Indonesia para petani kini terpuruk gitu dengan sistem-sistem yang dibuat oleh pemerintah ini, seperti itu. Menarik banget, berarti cuma dari satu matkul loh ya. Benar banget. Mungkin teman-teman siapa tahu tergerak juga dari satu matkul, kita nggak ada yang tahu ya. Dari matkul PPI ya. Iya, we never knows. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak tuh peran GMNI itu apa sih sebagai bagian dari komunitas sipil dalam konteks demokrasi lokal tuh apa? Peran GMNI dalam komunitas sipil ya, Ya, di dengan demokrasi lokal. di demokrasi lokal. Iya. Oke, mungkin hal-hal seperti kita turun aksi ke jalan menyampaikan aspirasi itu juga kan termasuk ke dalam demokrasi. Hal-hal yang memang seharusnya kita perjuangkan gitu sebagai mahasiswa, atau mengungkapkan kekecewaan kita terhadap pemerintahan yang terjadi saat ini, dan apa ya, kita berdiskusi gitu dengan teman-teman organisasi. Dan menurutku demokrasi bukan hanya datang ke TPS mencoblos pemimpin, tidak hanya sekedar itu, kita juga harus melakukan check and balances gitu sebagai masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Berarti kan kakaknya pernah turun demo dong? Ya, Sering ya Kak? sering. Boleh diceritain nggak pengalaman kakak pertama kali banget turun demo tuh gimana gitu loh? Karena jujur, Experience-nya mungkin ya. jujur aku sendiri belum pernah turun demo, aku belum sempat bisa hadir teman-teman. Jadi aku pengen tahu nih, gimana sih kakak pertama kali turun demo gitu loh? Oke, pertama kali saya turun demo tuh saya waktu semester 1, itu tentang evaluasi 9 tahun Jokowi kalau nggak salah. Dan situ saya merasa kayaknya ini emang tempat saya gitu, karena Oke. saya bisa banyak lah melakukan aspirasi gitu, apa yang saya keluhkan, apa yang saya hadapi selama masa pemerintahan Jokowi bisa saya tuangkan dalam aksi itu, seperti itu. Oke, keren banget ya. Yang aku lihat juga nih ya Kak, dari organisasi GMN ini cukup sering ya untuk melakukan diskusi-diskusi gitu sama anggota-anggota dan yang lainnya juga. Oke, mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak.
kan GMNI itu banyak banget anggotanya ya Kak. Betul. Nah, gimana sih GMNI itu mengedukasi anggotanya biar lebih mengenal solidaritas, partisipasi, serta kesadaran kritisnya? Oke, berbicara soal solidaritas, kita dari GMNI sebetulnya suka ada program gitu dari cabang Jakarta Selatan seperti Fun Futsal gitu bersama kampus-kampus lain, misalkan Unindra, UNAS gitu. Dan baru beberapa minggu kemarin juga ngadain Fun Futsal di GMNI di kampus Taman Jagakarsa gitu bersama kampus-kampus lain. Hal itulah yang membentuk solidaritas dari GMNI itu sendiri. Kalau misalkan partisipasinya gimana tuh Kak? Partisipasi kita sebagai mahasiswa tentunya ya kita dengan ya melakukan aksi, mendengarkan apa yang masyarakat keluhkan gitu, dengan kita mengadvokasikannya ke pemerintah daerah yang sekiranya bisa melakukan kerja sesuai dengan integritasnya seperti itu. Oke, tapi berarti kalau misalkan GMNI itu kan banyak ya. Biasanya itu yang datang mayoritas lebih banyak atau kadang suka banyak yang berhalangan atau gimana sih Kak? Buat kehadiran mereka gitu dalam bentuk partisipasinya kalau misalnya lagi ada acara. Oke, mungkin kalau misalkan dalam hal seperti itu ya, kalaupun ada aksi, memang mungkin ada beberapa yang halangan seperti mungkin ada kegiatan akademiknya sendiri di kampus, sibuk mungkin lagi UTS, lagi UAS, tapi itu nggak menjadi halangan lah buat kami untuk melakukan aksi. Dengan beberapa teman-teman yang sekiranya bisa untuk melakukan aksi, ya tetap kita jalani seperti itu. Menarik ya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dalam pengalaman kakak sendiri kan tadi udah disebutin juga nih kalau GMNI itu kan juga membantu dalam mengadvokasikan ya. Nah, tapi pernah nggak sih sebenarnya tuh GMNI terlibat dalam advokasi isu-isu sosial ataupun pengawasan di kebijakan di daerah? Ada contohnya nggak Kak sekiranya? Oke, karena GMNI UPN juga termasuk dalam cabang Jakarta Selatan ya. Jadi di GMNI cabang Jakarta Selatan itu pernah melakukan advokasi ke Jakarta Barat, Cengkareng itu kalau nggak salah. Jadi di situ ada tanah yang udah dihuni oleh 200 kepala keluarga dan udah dihuni puluhan tahun gitulah. Tapi masih belum ada status kebijakan yang jelas gitu dari pemerintah mengenai surat-surat tanah ini, yang mana di situ kami sebagai GMNI melakukan perannya gitu dengan mengadvokasikan apa yang terjadi pada masyarakat di desa itu, kepada mengadvokasikannya kepada pemerintah daerah yang berwenang dalam daerah itu kayak gitu. Oke, menarik ya, cukup menarik. Mungkin aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kakak tuh tantangan apa yang paling terbesar yang kakak hadapin di GMNI sekarang dalam menjalankan perannya? Tantangan terbesar ya dalam menjalankan peran kan sebetulnya kan tantangan itu adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat yang sekiranya masih apatis gitu dengan apa yang terjadi dengan di lingkungan kita lah. Bagaimana cara menyadarkan dia, politik itu berjalan ya dimanapun dan kapanpun gitu. Pengaruh hidup kamu juga sebetulnya kan di situ ada sisi politik ya. Dan masih banyak juga masyarakat yang masih apatis, dan itu juga merupakan tantangan lah bagi kami sebagai GMNI untuk bagaimana cara mencerdaskan orang-orang dan menyadarkan orang-orang ini untuk cukup melek lah mengenai soal politik. Nah, GMNI itu punya caranya sendiri gak sih buat menyadarkan kayak orang-orang yang belum sadar gitu akan sekitar lingkungannya? Oke, untuk hal itu sebetulnya mau di cabang ataupun di komisariat kita juga suka melakukan diskusi-diskusi gitu, entah itu terbuka ataupun secara internal aja sesama anggota untuk mendiskusikan apa yang terjadi dengan pemerintahan saat ini kayak gitu sih. Kalau dari kakak sendiri ada gak caranya? Dari diri kakak sendiri gitu, misalkan teman-teman kakak yang terdekat kakak kayak dia bodoh amat nih gitu, kakak berusaha nyadarin dengan apa gitu? Oh, kalau untuk hal itu mungkin bagaimana cara kita melakukan pendekatan dengan orang itu sebetulnya dengan perlahan dan mengajak dia lah untuk coba bicara politik kan sekiranya dia tertarik dulu aja gitu untuk menggait simpati dia gitu untuk melek soal politik ini. Mungkin perlu diingat juga ya untuk teman-teman, karena yang semuanya gitu kita lakukan dalam kehidupan ini tuh pasti ada sangkut pautnya gitu dengan politik.
Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana sih respon kampus ataupun masyarakat ya terhadap aktivitas GMNI gitu terkait isu sosial politik dan keluarga Kak? Oke, tentunya dari kampus sendiri cukup positif ya responnya terhadap aktivitas yang kita lakukan sebagai GMNI gitu. Dengan menggelar diskusi banyak juga gitu, cukup antusias lah dari teman-teman yang sekiranya bukan anggota GMNI untuk turut ikut berdiskusi bersama kita mengenai soal-soal politik yang terjadi saat ini, apa yang terjadi dengan pemerintahan saat ini seperti itu. Dan dengan respons masyarakat ya, masyarakat juga sangat antusias lah dengan ketika kita turun bersama di hari buruh, dan banyak juga gitu dari simpul-simpul buruh-buruh masyarakat lain yang ikut turun bersama kami GMNI. Ternyata responnya cukup beragam ya Kak, dan itu tentunya hal yang wajar gitu mendapatkan respon yang beragam dari kampus maupun masyarakat. Yang penting Kak Irgi dan juga organisasi GMNI-nya itu udah menunjukkan dinamika relasi organisasi dengan lingkungan kampus dan masyarakat. Benar Nah, banget. Boleh dilanjut mungkin Kak Oke Fadil? nih, dari pengalaman pribadi kakak nih, dampak apa sih yang paling kelihatan nih selama kakak aktif di GMNI tentang pemahaman kakak kepada demokrasi gitu loh? Oke, pemahaman saya tentang demokrasi ya tentunya sangat signifikan bagaimana saya bisa berdiskusi gitu, bertukar pikiran dengan senior-senior yang sekiranya lebih paham lah mengenai apa itu demokrasi dan semacamnya. Dan saya juga pernah dipinjamkan buku How Democracy Die, mungkin kalau teman-teman tahu yang bagaimana demokrasi itu mati. Dan di situ saya punya banyak wawasan lah dari buku itu yang diberikan oleh senior-senior saya. Dan saya rasa dengan bertukar pikiran, berdiskusi sama anggota itu mampu meningkatkan pengetahuan kita tentang demokrasi. Selanjutnya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dalam podcast kali ini ya Kak. Menurut kakak nih, apakah GMNI itu sudah efektif dalam memperkuat demokrasi lokal atau apa gitu sesuatu yang perlu ditingkatkan gitu dari organisasi GMNI sendiri? Oke, mungkin sesuatu yang perlu ditingkatkan ya. Mungkin ketika kita turun nasi, karena beberapa akhir-akhir ini gitu masih sedikit lah dari anggota-anggota GMNI yang ikut turun nasi. Mungkin sebagai evaluasi ke depannya coba untuk lebih gimana ya, lebih diajak-ajak lagi teman-teman anggotanya. Mungkin karena emang ada beberapa jadwal yang bentrok ya, seperti ya UTS, UAS gitu yang sekiranya menjadi halangan kita untuk turun, tapi hal itu juga tidak menjadi alasan untuk nggak turun nasi. Kita sebagai GMNI juga tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oke, mungkin karena sesi pertanyaan udah selesai, aku masih mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Kak Irgi, karena kalian masih penasaran kan apa aja sih pengalamannya di dalam situ yang bikin seru gitu loh. Mungkin aku mau penasaran nih, aku mau nanya nih, kan kakak udah masuk GMNI nih, Ya. Kira-kira tuh kakak ngerasa gak sih itu ngeganggu kegiatan akademis kakak di kampus gitu loh? Oh, kalau hal itu enggak sih, karena di GMNI itu sendiri nggak yang begitu nggak yang begitu banyak agenda lah, cuman kayak ya seling-selingan aja kalau misalkan lagi ada waktu kita main-main diskusi bareng-bareng gitu. Dan hal itu enggak mengganggu kegiatan selama aku di kampus. Berarti masih bisa diseimbangkan lah ya dengan organisasi dan akademis. Berarti aman nih Kak absennya? Aman dong, UTS aman? aman. UAS aman? Alhamdulillah. Mungkin aku mau nanya lagi nih, selama kakak di GMNI itu ada gak sih pengalaman kakak yang pengalaman paling berkesan kakak, kayak entah itu dari pas kakak lagi demo atau apa, mungkin boleh diceritain dari awal banget sampai akhir Atau banget. lagi kaderisasi? Nah, pokoknya paling pengalaman atau hal-hal lucu gitu loh. Mungkin hal yang paling berkesan ya buat saya itu ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang sekiranya awalnya saya tidak tahu gitu tentang yang teman-teman bicarakan, kayak apa sih, ngomongin apa sih, kok kayaknya tuh kan politik tuh bahasanya istilah-istilah melulu ya. Nah, di situ saya cukup banyak tahu lah mengenai istilah-istilah politik lah, teori-teori yang senior saya ajarkan kepada saya gitu. Hal itulah yang membuat saya merasa terkesan lah mengenai organisasi ini. Seperti itu. Oh, menarik ya.
mungkin kakak ada gak sih pesan buat teman-teman yang mau masuk GMNI? Atau enggak ini tips gimana caranya biar bisa masuk GMNI? Karena kan ada nih Kak, siapa tahu yang masih Siapa mau tahu. masuk GMNI. Siapa tahu aku masuk? Tapi masih ragu gitu kan, masih Benar. ragu ataupun takut gitu nanti kaderisasinya atau Serem. kakak-kakaknya galak atau gimana gitu kan. Coba kakak yakinin buat para penonton. Oke. Langsung aja. PPAB ya. Jadi PPAB itu penerimaan mahasiswa baru lah, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya tertarik mengenai GMNI boleh ikut, dan kita tuh pengkaderannya itu hanya 1 hari dan itu diisi oleh materi-materi. Iya, seperti itu. Udah gitu doang, nggak ada lagi. Udah lah, nggak usah repot-repot ya, ngapain. Jadi sebenarnya lumayan oke lah. Nih kalau misalkan ada teman-teman yang mau masuk GMNI tapi tuh pemahaman tentang politiknya tuh kurang gitu loh. Nah, sebetulnya karena kurang itulah kalian bisa masuk untuk menambah wawasan Anda tentang politik. Seperti saya inilah. Jadi nggak bener apa-apa. banget sih Kak, kalau misalnya ada yang sekiranya kurang pemahaman gitu tentang marhainisme ataupun yang lain gitu kan, karena bisa tukar pikiran juga ya di GMNI itu dalam diskusi-diskusinya. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi kan banyak nih kayak apa ya, orang-orang tuh yang takut masuk organisasi karena dia tuh pemahaman politiknya kurang. Jadi mungkin saat dia masuk tuh dia takut nggak ngerti apa-apa, atau takut kayak dilihat sama orang-orang tuh kayak ih ini orang apa sih, atau kayak ter-left out gitu loh. Mungkin pesan Kak Irgi gimana nih buat orang-orang yang merasa seperti itu? Sebetulnya nggak usah minder guys, karena saya sendiri awalnya juga merasa kayak di hadapan mereka-mereka yang sekiranya udah lama join, kayak saya ini kosong banget gitu. Dan karena kesadaran kita yang kosong itulah kita bisa belajar lebih banyak di situ, berdiskusi, bertukar pikiran mengenai hal-hal politik kayak gitu sih. Oh berarti jadi setelah kakak masuk tuh kakak pikirannya jadi lebih terbuka dan bisa Iya saling dong. bertukar ini ya. Keren banget sih. Ilmu itu ilmu. Ilmu itu ya Kak. Mungkin ada lagi gak sih yang mau ditanyain Kak? Mungkin dari aku udah cukup kali ya. Udah Mungkin dari cukup. Kak Fania masih penasaran Kak dengan Sebenarnya aku masih penasaran sih, karena jujur guys, aku tuh belum pernah masuk organisasi di kampus. Jadi sebenarnya aku tuh banyak nanya karena aku penasaran aja gitu. menarik loh. mungkin kali ya. Menarik karena aku sendiri pun bukan orang yang tipenya suka organisasi. Cuman setelah mendengar Kak Irgi, aku jadi lumayan tertarik guys gitu loh. Makanya aku tadi nanya-nanya. Kayak mungkin kita cukupin kali ya. Sebelum selesai nih Kak, pesan-pesan untuk penonton podcast Sakti. Pesanan-pesannya ya Apa aja Kak? untuk penonton Sakti. Kalian banyak-banyak lah nonton berita, baca-baca buku, biar kalian melek politik gitu loh. Kasihan loh teman-teman kita, masyarakat yang sekiranya butuh kalian sebagai mahasiswa untuk menjadi penyambung lidah rakyat, menjadi ujung tombak mahasiswa. Bagaimana? Ya masa diem aja udah di ini pemerintah ya gak sih? Padahal di Bener TikTok banget juga sih, banyak Kak. kan, Banyak. sosmed gak perlu di TV atau buku, di sosmed kalian scroll juga. Banyak Banyak. di situ. Bener banget, politik. apalagi kalau kalian mahasiswa FISIP gitu ya, malu-maluin deh guys kalau misalnya kalian tuh masih yang namanya buta politik atau iya masih nggak peduli lah sama politik. Bener banget. Oke, mungkin kita cukupkan ya Kak. Oke. Udah ditutup ya Ras? Oke, mungkin aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Irgi atas waktu dan keterbukaannya dalam menjawab seluruh pertanyaan pada hari ini, dan jawaban-jawabannya juga sangat membantu kita dan memahami bagaimana GMNI berperan sebagai bagian dari komunitas sipil, bukan hanya dari sisi kegiatan organisasi tapi juga dari pengalaman personal anggotanya dalam membangun kesadaran politik. Dan bahkan aku sendiri juga jadi udah gak penasaran guys. Dan bahkan aku jadi lebih tertarik dengan organisasi GMNI. Oke, wawasan kakak tentang kaderisasi, advokasi lokal, hingga tantangan organisasi memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika GMNI dalam memperkuat demokrasi di level kampus maupun masyarakat. Semoga pengalaman kakak terus berkembang dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi ruang demokrasi lokal ke depannya. Terima kasih Kak sebelumnya. Terima kasih banyak ya Kak Irgi. Mungkin kita bisa bye-bye dulu kali ya, kamera. Dadah! Dadah.